Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillah 'alal fadlihi wal ihsanihi wa ashkuruhu 'ala taufiqihi wa amtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها محذرون رحمكم الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى وما يعبى يا رسول الله من أطعني دخل الجنة من أصلي فقد أبى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات شهد لا إله إلا الله دخل الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yajidu imanana fa kaifa yunajidu imanana ya Rasulullah aksiru min qauli la ilaha illallah sadaqallahul azim sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allahur Rabbi, Rabb yang ngamumule bahasa Sundanya, yang senantiasa memelihara kehidupan alam ini, kehidupan di dunia, kehidupan manusia yang ada di dalamnya, kehidupan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di dalamnya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala pelihara dan tidak sekejap dan tidak sepersejuta detik pun Allah Subhanahu wa taala tertidur karenanya. Maka bagi seorang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggenggam kehidupan kita, menggenggam kehidupan jagat raya ini, maka senantiasa bagi seorang muslim adalah bersyukur dengan cara beribadah kepadanya, dengan cara meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Jalal Jalal yang berhak disembah dan tidak ada sedikit pun kehidupan dunia ini yang terlepas daripada pengawasannya. Salawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan tambahan syafaat pertolongan yaumil akhir kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini penuh dengan misteri. Sebagai manusia biasa, kita semuanya mengetahui akan bahwa kehidupan ini meskipun hanya semenit kemudian kita tidak akan tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi yadi ardi tamut. Innallaha alimun alim."
Dan tiadalah seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi usahanya esok hari. Dan tiada seorang pun mengetahui di mana, di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, kita tidak tahu apa yang terjadi akan diri kita. Semenit ke depan pun kita tidak tahu yang akan terjadi nanti. Lebih-lebih tentang kapan dan di mana kita akan meninggal. Kita benar-benar tidak tahu tentang nasib kita ke depan. Bisa jadi Allah memberikan cobaan, kesulitan kepada kita dan kesusahan kepada kita, atau bahkan Allah berikan ujian yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Namun boleh jadi kita diberikan juga kemudahan dalam segala urusan. Itu atas dasarnya adalah ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki cara yang tak terhingga dan sangat unik dan luar biasa dalam rangka mengangkat derajat manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengembangkan sikap dengan banyak bersabar dalam kehidupan kita. Baik bersabar dalam menghadapi kesulitan maupun bersabar dalam memperoleh kemudahan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah kesempatan bahwa kesabaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar ketika menghadapi musibah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Setidaknya sabar dalam 3 hal ini. Yang pertama adalah sabar ketika menghadapi musibah. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan ujian seperti hujan kepadanya. Tidakkah benih-benih padi setelah itu bisa menjadi beras, dan setelah itu bisa bermanfaat bagi kita ketika padi itu bergesekan dengan padi-padi yang lain, bahkan ditumbuk dengan begitu keras. Hari ini boleh jadi kita diberikan ujian oleh Allah SWT dengan sakit saudara kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Secara jismani kita dalam keadaan sakit, namun sesungguhnya di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan maghfirah kepada kita. Mengasah diri-diri kita, hati kita diseseh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kita lulus ujian tersebut, maka akan mendapatkan nilai-nilai iman, nilai-nilai kesabaran hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatan membutuhkan kesabaran yang terus-menerus harus dijaga. Karena ketaatan itu terkadang membebani kehidupan kita secara realistis. Baru saja tidur harus sholat malam. Baru saja subuh harus segera ke air, bahkan dalam keadaan dingin. Ini tidak sesuai dengan keinginan kita, hadirin. Tetapi bersabarlah kalian. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kalian. Sejauh mana kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain. Ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita sadar bahwa dalam jiwa, dalam ruh kita, diri kita ini terdapat latifah-latifah. Kalau orang dalam ilmu tasawuf itu latifah, lawamah, amarah, yang senantiasa membawa ke dalam sifat-sifat yang tidak baik. Tempat berkumpulnya sifat-sifat tercela,
Riya, bohong, senang berbohong. Amarah, dengki, bodoh, takabur, syahwat. Maka dimuliakan Allah SWT, maka sifat sabar dalam menahan diri hal-hal tersebut, hal-hal yang dilarang agama. Bagi seorang muslim, dosa adalah sesuatu yang mutlakon harus dihindari. Dalam beberapa kitab para ulama tersebut adalah mutlakon. Sekuat tenaga dimuliakan Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, kita perlu menakar tingkat kesabaran di dalam diri kita, mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah bersabar, ataukah hanya sabar hanya dalam pembicaraan saja, atau hanya lebih sebagai prasangka dalam ujian, kedati sebenarnya kita belum tahu hikmah di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, menakar sabar berarti menghadirkan seluruh pikiran, hati nurani kita, jiwa raga, untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk terhadap kita. Allah sangat sayang kepada kita. Apabila kita ditimpa kesusahan, janganlah kita berprasangka jelek pada Allah. Allah sayang kepada kita. Cuman harus kita koreksi ini. Langkah-langkah kita mungkin ada yang salah, tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak sesuai dengan syariat agama. Ada sesuatu yang salah. Jangan salahkan Allah. Sesungguhnya Allah sayang kepada kita. Allah tidak sedikit pun menghendaki sesuatu yang kesulitan di dalam untuk hamba-hambanya. Yakinilah itu hadirin. Kesabaran seorang hamba dalam memerangi sifat-sifat ini tentunya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang sangat besar. Bima sabaru jannata wa harira. Orang-orang yang bersabar untuknya adalah surga. Bukan pahala lagi hadirin, tetapi surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru tiqa awasi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah sayi'atan ulaika lahum uqbat dar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat, mengimpakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik tersembunyi maupun dengan cara terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, maka itulah orang yang mendapatkan tempat berkesudahan yang baik. Sabar ketika susah, sabar ketika senang, sabar ketika diberikan kejayaan, sabar ketika dikenakan musibah, sabar dalam menjalankan ibadah, beristiqomah dalam kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla menjanjikan kabar gembira kepada mereka, kebaikan di akhirat dan berkesudahan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan sifat kesabaran dalam diri kita. Amin. Lalu bagaimanakah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sifat sabar? Yang pertama, kuatkan tauhid. Tanamkan dalam diri kita kalimah la ilaha illallah dengan meningkatkan iman kita. Yajidu imanana kama yunajidu imana ya Rasulullah. Kuatkanlah iman kalian. Bagaimana cara menguatkan iman ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh diri kalian zikrullah, pembersihan hati, agar senantiasa hati nyambung kepada Allah dan diberikan hidayah taufik untuk dalam kesabaran. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh SWT tambahan taufik kekuatan dalam terus bersabar dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa minkum bima fihi wa dzikril kalim wa qul qawli hada wa astaghfirullahi wa lakum.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada li hada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah usini wasikum bitaqallah faqad fada muhtadun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut maghfiratan wa ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah faghfir lana dzunubana. Ya Rahman, ampun ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Dalam Jumat kali ini ya Allah, berikanlah ampunan kepada kami. Pandingilah kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami yakini ya Allah, Engkau sangat baik kepada kami, Engkau sangat sayang kepada kami. Terkadang kamilah yang memiliki hati yang kurang sabar ya Allah, dalam menghadapi segala cobaan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah sifat kesabaran kepada kami. Ya Allah, janganlah Engkau berikan ujian kepada kami walaupun sekejap mata. Kami tidak akan mampu ya Allah. Ya Allah, bagi yang kami tengah ujian ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Sungguhnya segala urusan hanya milik-Mu ya Allah, dan Engkaulah yang mampu menghapuskannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya amr bil adli wa ihsan wa idil qurba wa yanhani fahsai wa munkar wal baghi